Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita membahas tentang pengetahuan ilmu. Dan saat ini, kesempatan ini kita membahas tentang desain teori. Desain teori atau rancangan teori. Di dalam penelitian ilmiah, desain teori ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis karena dia menjadi sebuah kekuatan atau juga menjadi kualitas dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini kita menyampaikan apa saja sistematika di dalam landasan teori itu. Sistematika dalam landasan teori pada karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi setidaknya ada 4 hal. Pertama adalah terkait dengan teori, konstruk atau sintesis, dan indikator. Kemudian yang kedua adalah kerangka berpikir. Ketiga adalah hipotesis deskriptif. Dan keempat, penelitian yang relevan. Dalam penelitian kuantitatif, inilah bagian-bagian substansial yang ada di dalam landasan teori. Kemudian di dalam penelitian kualitatif biasanya hanya memuat 2 hal saja. Pertama, teori yang kita uraikan berdasarkan variabel dan tema-tema kita. Yang kedua adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, dia membuat 4 hal ini. Saudara, tentu saja kita perlu pahami bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan landasan teori. Atau juga dalam perspektif lain ada yang mengatakan landasan teori itu adalah kerangka teori. Kalau landasan teori dia menjadi acuan, menjadi sumber, menjadi dasar dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Atau katakan patokan, acuan, panduan. Inilah dikatakan landasan. Tapi kalau kerangka adalah dimaksudkan pokok-pokok atau sebagian teori yang kita gunakan di dalam mendukung sebuah penelitian. Nah, keduanya boleh digunakan di dalam karya ilmiah kita. Cukup satu di antara keduanya boleh kita gunakan. Apakah landasan teori atau kita kenal dengan kerangka teori. Saudara, kita pahami dulu secara lebih proporsional apakah itu teori. Teori adalah seperangkat narasi yang mengungkap sebuah fenomena, objek atau fakta empiris yang telah dibuktikan, diuji, dan terukur secara prosedural atau secara prosedur ilmiah dan juga sesuai dengan paradigma keilmuan. Inilah yang dikatakan dengan istilah konsep teori dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian jenis teori, kita mengenal nanti di dalam penelitian ilmiah itu ada yang paling penting, teori model, atau juga dikenal dengan istilah teori formal, atau juga dikenal dengan istilah teori tunggal atau jamak. Dikatakan teori model karena dia menjadi acuan dalam penelitian kita. Dalam sebuah penelitian disertasi misalnya, atau juga tesis, kita akan melakukan sebuah pencarian, pembuktian ilmu melalui penelitian yang kita lakukan. Nah, pembuktian ilmiah untuk melahirkan ilmu ini maka dia dinamakan dengan istilah teori model, yang nanti peneliti dari teori model itu dia melakukan pengembangan, pembuktian, penelusuran, maka lahirlah nanti model teori. Maka itu teori model ini dikenal juga sebagai sebuah teori acuan dalam sebuah penelitian ilmiah. Yang kedua juga istilah yang tidak asing juga yang dekat dengan makna teori model adalah teori formal atau form. Jadi dari bentuknya. Teori formal ini artinya teori yang sudah terbukti, teruji, dan terukur. Itu dikatakan teori formal yang dilakukan oleh seorang pakar dalam sebuah risetnya atau penelitiannya. Ada juga dikenal dengan teori lain dalam konteks bahasa lain atau istilah lain, yaitu teori tunggal dan jamak. Teori tunggal itu dilihat dari sisi varians, jumlah. Jadi kalau secara parsial adalah teori tunggal itu teori yang sudah dibuktikan hanya mencakup satu tema atau satu variabel saja. Sedangkan jamak dia melakukan sebuah penelitian terdiri dari beberapa tema atau beberapa variabel. Jadi beberapa variabel yang sudah diteliti itu
melalui apakah cara-cara atau model korelasi, apakah dengan cara path analysis, atau juga dengan cara-cara lain seperti pengembangan, action research dan sebagainya, atau juga eksperimen. Itu juga dikatakan dengan teori JAMA. Artinya teori yang dikutip lebih dari beberapa variabel atau lebih dari 2 atau 3 variabel. Ini dikatakan dengan teori tunggal atau teori JAMA. Nah, kemudian ini dikenal dengan teori yang secara bervariasi. Saudara, ada dua konsep yang perlu kita pahami betul. Apa itu dimaksud dengan teori ilmu dan asumsi? Teori ilmu adalah sesuatu yang setelah diuji, dibuktikan dan terukur secara empiris oleh seorang pakar melalui sebuah riset atau melalui sebuah prosedur riset ilmiah dan juga melalui sebuah paradigma keilmuan. Kemudian kalau asumsi, dia adalah masih berupa persepsi saja, pandangan-pandangan, paham, atau juga mengenai berbagai definisi-definisi yang diberikan oleh seorang pakar, tetapi belum diuji, belum dibuktikan secara empiris. Nah, maka itu dikatakan dia asumsi. Kalau dia sudah menjadi sebuah ilmu dan sudah dibuktikan, itu dia menjadilah sebuah teori ilmu. Tapi kalau belum dibuktikan, belum diuji kebenarannya, dia masih dalam perspektif, paham, asumsi, atau juga pandangan-pandangan seorang pakar. Jadi belum dibuktikan secara empiris. Nah, inilah bedanya antara teori ilmu dengan asumsi. Jadi kita menggunakan minimal dalam sebuah karya ilmiah itu 1 atau 2 teori ilmu, artinya sudah teruji dan terbukti. Yang lainnya boleh asumsi-asumsi seperti persepsi, definisi, proposisi yang dikemukakan oleh seorang pakar. Berikutnya adalah fungsi teori. Jadi yang pertama adalah untuk mendeskripsikan tema atau variabel penelitian. Yang kedua, menjelaskan kontribusi, hubungan atau pengaruh antar tema atau variabel. Yang ketiga, sebagai pembanding, alat verifikasi, penafsiran, dan triangulasi terhadap temuan penelitian. Yang keempat, menjelaskan rancangan konseptual dan kerangka berpikir sebuah penelitian. Kelima, memberikan ringkasan fenomena atau fakta empiris dalam bentuk generalisasi. Kemudian yang keenam, memberikan prediksi terhadap fakta empirik. Dan ketujuh, memperjelas pemahaman terhadap suatu objek di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan, merumuskan problem riset, baik berupa narasi dan juga question atau pertanyaan penelitian. Nah, kemudian terakhir yang kesembilan adalah untuk membangun hipotesis deskriptif dalam sebuah penelitian kuantitatif. Inilah beberapa fungsi daripada teori yang kita gunakan dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian kita. Bagaimana nanti menatanya? Teori itu dari mana memulai? Nah, sebaiknya kita mulai kalau dari penelitian kualitatif itu dari tema kedua, kemudian baru diikuti dengan tema yang pertama. Kalau dalam penelitian kuantitatif, sebaiknya kita mulai dari variabel Y atau variabel X4, lalu diikuti dengan variabel X1, X2, dan X3. Kenapa variabel Y atau X4 ini kita dahulukan? Karena disinilah rumah masalah itu. Karena disinilah tempat rumahnya grand teori itu. Jadi kita tampilkan maka di awal, di depan. Demikian juga pada penelitian kualitatif. Rumah masalah dan grand teori itu adanya di tema yang kedua. Jadi maka itu yang kita tampilkan di dalam pembahasan landasan teori itu adalah tema kedua, baru diikuti dengan tema pertama. Begitulah cara kita membuat konstruk atau bangunan sebuah teori dalam landasan teori atau kerangka teori. Saudara, apa saja lingkup dalam teori dalam sebuah karya ilmiah atau paper, proposal, penelitian, sebuah karya ilmiah berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Di antaranya adalah pertama, terdiri atas narasi, teori, dan analisis. Nah, teori-teori ini tentu adalah yang kita peroleh dari pakar, sedangkan analisis dari kita sendiri, yaitu pengembangan teori yang kita bangun dari pakar yang kita kutip dari berbagai buku. Kemudian bagian dari teori ini juga nanti ada namanya konstruk atau sintesis. Bagian akhir dari teori, di ujung penutup teori adalah konstruk atau sintesis. Dan kemudian bagian akhir lagi dari sebuah tema atau variabel setelah konstruk atau sintesis ini adalah kita hadirkan, kita tampilkan namanya indikator.
Indikator itu sebagai parameter, alat ukur untuk mengukur tema kita atau parabel kita tentang keberadaannya kalau kita nanti bandingkan dengan fakta empirik di lapangan. Jadi intinya teori dan termasuk juga sintesis serta indikator yang kita bangun adalah pada intinya untuk membandingkan nanti tentang fakta teoritik dan fakta-fakta empirik di lapangan. Sehingga dengan adanya indikator kita bisa melihat apakah sesuai antara teori dengan realita, apakah sesuai antara teori dengan fakta empirik. Inilah mengapa teori ini kita bangun, mengapa indikator itu kita lahirkan, kita turunkan di dalam sebuah penelitian kita. Saudara, bagaimana teknik membangun teori di dalam sebuah karya ilmiah atau juga dalam sebuah proposal? Pertama adalah mengawali konsep berupa narasi atau deskripsi, baik berupa definisi, pengertian, proposisi, dan berbagai asumsi dari pakar. Nah, inilah kita tampilkan mulai dari alinea pertama, kalimat-kalimat pertama yang kita tampilkan. Lalu dari berbagai asumsi-asumsi itu, kita berikan analisis. Kita kembangkan dengan analisis-analisis kita dalam bentuk narasi dan deskripsi. Jadi kita tidak saja mengonggok-onggok teori dari para pakar yang berupa persepsi, paham, dan sebagainya, termasuk teori formal itu, tapi kita juga memberikan uraian, deskripsi, narasi. Itu artinya kita memberikan analisis terhadap pandangan atau konsep dari pakar yang sudah menulis karyanya dalam buku dan kita kutip menjadi karya kita di paper kita atau di proposal kita. Kemudian boleh juga cara yang lain, misalnya kita mengambil atau mengutip pendapat orang, kemudian kita modif dengan pendapat kita. Jadi boleh itu dilakukan sepanjang tidak merubah makna kutipan yang kita ambil dari para pakar. Jangan sampai bahwa kita merubah kata-kata, kalimat, tapi juga merubah substansi isinya. Itu tidak boleh. Jadi kita boleh memodif kata dan bahasa sepanjang tidak mengubah makna atau substansi yang dimaksud oleh pakar terhadap paham atau persepsi yang mereka berikan. Nah, kemudian tiap alinea jangan lupa berikan kutipan. Kutipan yang lebih baik itu adalah footnote, model catatan kaki. Karena model footnote itu dia mengungkap semua sumber yang jelas, mulai dari nama judul buku, kemudian kota penerbitnya, tahun, halamannya. Jadi sampai halaman. Jadi betul-betul dengan cara footnote ini seorang penulis mengungkap semua sumber dengan jelas. Jadi tidak ada yang disembunyikan, semua transparan ditunjukkan kepada pembaca. Nah, kemudian terakhir dalam mengembangkan teori ini cukup maksimal dalam satu alinea itu 8 baris saja. Itu bahasa yang ramping dan tidak panjang, tidak terlalu bertele-tele. Karena bahasa ilmiah populer itu dia mudah dipahami, kemudian maksudnya pun bisa dimengerti dan tidak mutar-mutar. Ya, memperbanyak kalimat kata tapi maksudnya tidak sampai gitu. Nah, kita ingin bagaimana kalimat ini kita bangun dengan kata-kata, dengan berbagai pilihan-pilihan bahasa yang baik dan benar, dan itu mencerminkan sebuah pola pikir kita juga. Maka itu bahasa yang baik dan benar dalam konteks bahasa Indonesia adalah memenuhi kaidah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jangan sampai lupa, walaupun kita membangun hanya 8 baris dalam satu alinea, tapi tetap memenuhi unsur SPOK. Itulah bahasa yang baik ilmiah populer dalam bahasa Indonesia. Saudara, kita juga mengenal istilah konstruk atau sintesis di akhir dari sebuah teori yang kita bangun. Apa yang dimaksud dengan keduanya itu? Konstruk atau sintesis adalah simpul atau kalimat kunci dari bangunan teori yang kita kembangkan. Konstruk atau sintesis terdiri atas 5 atau 6 baris saja. Nah, maksudnya tidak usah panjang-panjang, tidak panjang seperti kalimat yang kita bangun dalam teori atau narasi teori. Tapi betul-betul konstruk atau sintesis ini, kalau konstruk itu berlaku di dalam penelitian kuantitatif, sedangkan sintesis berlaku dalam penelitian kualitatif. Keduanya mengandung pemahaman yang sama. Intinya adalah simpul atau kalimat kunci dari teori yang kita kembangkan. Nah, dari dua konsep ini kita tinggal menggunakan untuk kuantitatif atau
kualitatif. Cukup 6 baris saja. Jadi singkat, padat, tepat. Sehingga tidak lagi mengembang, membias kemana-mana, sehingga tidak dipahami apa yang dimaksud dengan sebuah konstruk atau sintesis itu. Saudara, berikut kami contohkan konstruk atau juga sintesis dalam sebuah karya ilmiah. Nah, contohnya begini. Kita sudah mengembangkan teori yang tadi digabung, ada teori-teori pakar, ada teori-teori yang kita ambil, teori formal, model, atau jamak. Nah, kemudian di akhir kalimat, alinea terakhir penutup, begini kata kunci yang kita buat untuk menutup daripada teori yang kita sudah bangun. Contohnya seperti ini. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan pengelolaan pembiayaan dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Ada beberapa kata kunci di sini yang penting kita ingat, bahwa pertama, menutup kata untuk menampilkan sintesis atau konstruk itu dibunyikan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, atau juga berdasarkan teori yang telah diuraikan. Nah, itu kata kunci pertama. Yang kedua, kita menegaskan tentang tema atau variabel yang kita teliti. Contoh seperti ini, pengelolaan pembiayaan. Nah, kebetulan ini kita contohkan penelitian tentang pengelolaan pembiayaan. Maka yang dimaksudkan dengan pengelolaan pembiayaan dalam artian di sini adalah tema kita atau variabel yang kita kembangkan dalam landasan teori kita. Jadi mengenai pengelolaan pembiayaan. Ketiga, ada penekanan khusus tentang tema dan variabel yang kita teliti. Jadi penekanan khusus itu kita tekankan tema kita atau variabel kita. Jadi kalau orang lain nanti misalnya membuat konstruk dan sintesis yang sama dengan kita nggak peduli, jadi tidak masalah, karena mereka boleh jadi menggunakan teori yang berbeda dengan kita, dan kita menggunakan teori yang lain. Nah, maka itu berdasarkan teori yang kita kembangkan sebagai acuan kita, maka kita tekankan dalam penelitian ini adalah. Nah, maka itu ada 3 kata kunci tadi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan pengelolaan pembiayaan dalam penelitian ini adalah. Jadi ada 3 kata kunci yang menjadi simpul di dalam kita membangun konstruk dan sintesis ini. Jadi 3 kata kunci itu menjadi kekhasan daripada penutup teori yang kita kembangkan, teori yang kita konstruk atau sintesis, sehingga setelah sintesis ini, setelah konstruk ini tidak ada lagi uraian-uraian baik berupa teori maupun narasi. Ini sudah menutup teori kita secara keseluruhan untuk satu tema atau juga satu variabel yang kita kembangkan. Nah, begitulah cara yang lebih praktis kita membuat sebuah konstruk atau sintesis. Jadi kalau sebuah teori kita kembangkan, tidak kita kunci, tidak kita tutup, tidak kita simpulkan, teori itu masih mengembang, masih bersifat deduktif. Nah, sementara teori itu harus kita kunci dengan induktif agar kita bisa pahami dari sekian banyak pandangan pakar, teori, asumsi yang kita kembangkan. Ini loh, satu alinea inilah pemahaman sebenarnya, yang mana dari simpul atau konstruk dan sintesis itu adalah merupakan kumpulan dari pandangan-pandangan itu yang kita ambil kata-kata kuncinya, kemudian kata kunci itulah yang kita gabung menjadi sebuah kompilasi, sebuah bangunan yang berupa konstruk atau sintesis tadi. Nah, itulah cara yang lebih sederhana, kiat membangun sebuah konstruk atau sintesis. Jadi kalau sebuah teori kita kembangkan, belum kita konstruk atau kita sintesis, belum selesai teori itu. Dia masih terbuka, dia masih menganga, dan masih memungkinkan masuknya teori-teori baru di dalam kita mengembangkan teori ini. Saudara, berikutnya setelah adanya konstruk dan sintesis, ada yang kita kenal dengan istilah indikator. Nah, indikator itu tadi saya katakan adalah merupakan parameter, ukuran, atau alat ukur sebuah tema atau variabel. Ini juga dikenal dengan istilahnya dengan karakter. Jadi sebuah karakter daripada variabel atau tema itu diukur dengan indikator. Nah, itu makanya indikator ini sangat penting baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Walaupun di dalam kualitatif kita tidak menguji teori, tapi kita menemukan
berbagai fakta-fakta fenomenologi di dalam penelitian kita. Nah, tetapi di lapangan kita perlu panduan. Nah, panduan kita untuk mendapatkan fenomena-fenomena itu atau realitas empirik itu, inilah perlunya adanya indikator yang memandu perjalanan kita, yang memberikan guidance dalam perjalanan kita, sehingga kita turun tidak dalam kondisi blank mind atau pikiran yang kosong. Tapi inilah alat panduan kita, indikator-indikator ini, sehingga apa yang kita temukan di lapangan pun kita turunkan nanti menjadi instrumen untuk observasi, dan itulah data yang kita kumpulkan di dalam penelitian kita. Nah, saudara, apa yang maksud dengan indikator itu? Yang pertama adalah indikator adalah alat ukur variabel atau tema penelitian sebagai alat pembanding fakta empiris di lapangan. Yang kedua, indikator turun dari teori, konsep, definisi, atau asumsi para pakar. Kemudian yang ketiga, indikator tidak membutuhkan penafsiran dan tidak boleh bermakna ganda. Yang keempat, tiap teori atau konsep yang dikutip turunkan minimal satu indikator. Jadi artinya satu teori atau satu konsep yang kita turunkan dari para pakar, keluarkan satu indikator yang kita ambil menjadi kata kuncinya dan substansi dari pandangan atau teori yang dikemukakan pakar itu. Kemudian jika indikator yang kita kumpulkan banyak, mungkin banyak teori yang kita masukkan, banyak asumsi yang kita kembangkan, dikonden. Konden itu didekatkan ya antara satu indikator dan indikator yang lain. Boleh jadi ketika kita mengembangkan teori mungkin sampai 15-20 teori, sehingga kalau kita ambil satu-satu masing-masing pakar itu, teorinya itu menjadi satu kata indikator, maka dia bisa menjadi 15 atau 20 indikator. Nah, oleh karena itu dikonden. Dikonden caranya adalah mana yang dekat konsepnya, pengertiannya, pemahamannya, itu disatukan. Nah, sehingga pada akhirnya indikator itu cukup 5 atau 6 item saja. Dari 20 tadi kita jadikan cukup 5 atau 6 saja, sehingga dia lebih sederhana. Nah, kemudian juga tadi dikatakan bahwa indikator itu tidak perlu adanya persepsi atau dualisme pemahaman, maka dia cukup kata-katanya sederhana saja, 1-3 kata. Kalau bisa 1 kata lebih baik, 2 juga masih bisa, 3 masih ditoleransi. Jadi artinya indikator cukup maksimal 3 kata saja, tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu biasanya sudah memiliki penafsiran, pemahaman yang bercabang. Nah, itu dalam indikator tidak boleh. Kita cukup memberikan 1 atau 2 kata, tapi langsung memberikan penjelasan yang akurat dan jelas, atau juga terukur terhadap variabel yang akan kita ukur. Sehingga dari indikator itu tidak lagi membutuhkan penafsiran, pemahaman dari pembaca gitu. Nah, inilah teknik kita membuat sebuah indikator yang turun dari teori yang kita kembangkan. Saudara, di dalam landasan teori, beragam teori yang kita ambil. Nah, kalau tadi asumsi, misalnya pandangan para pakar, kita tidak perlu terlalu mempersoalkan, karena pandangan pakar itu kan sudah jelas, baik berupa definisi, pengertian, proposisi, asumsi-asumsi, termasuk juga ada aspek-aspek dan berbagai dimensi. Biasanya berdasarkan pada teori-teori tertentu ada aspek dan dimensi, tapi tidak semua teori ada aspek dan dimensi, dan tidak semua teori bisa dipaksakan atau harus dipaksakan punya aspek dan dimensi. Jadi tergantung pada teori yang dikembangkan oleh para pakar. Jadi tidak usah dipaksakan. Jadi tidak usah dipaksakan, harus ada aspek dan indikator, atau juga sub-indikator. Kalau tidak ada, ya tidak perlu. Kecuali pada teori-teori tertentu, seperti misalnya sikap. Sikap itu dia punya 3 dimensi, atau 3 aspek, yang kita kenal dengan kognitif, afektif, dan konatif. Itu kalau sikap. Itu sudah umum ya, berlaku dalam teori-teori yang dikembangkan oleh para pakar. Tapi selain itu, ya juga belum kelihatan. Atau juga teori motivasi, misalnya ada 2 dimensi, intrinsik dan ekstrinsik. Itu juga sudah baku. Intrinsik itu dari dalam diri manusia, dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri kita. Nah, itu bisa dijadikan dimensi. Jadi apa yang di dalam diri kita itu yang mendorong sebuah motivasi,
atau juga dari luar, apa yang mendorong kita untuk bisa termotivasi. Itu yang istilahnya namanya aspek atau dimensi. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak ada, ya ngapain itu dimunculkan di dalam teori kita. Saudara, ini adalah contoh teori yang kita ambil secara jamak. Kemudian juga dia adalah teori model, atau juga teori yang kita kenal istilahnya teori formal. Teori formal kita katakan tadi karena dia memang sudah dibuktikan, diuji, dan diukur oleh para pakar. Sedangkan model adalah kutipan kita, rujukan kita, yang nanti kita akan lahirkan menjadi model teori. Nah, kemudian dia dikatakan teori jamak karena lebih dari beberapa variabel atau 2 variabel. Ini contohnya yang dikembangkan oleh teorinya Colquitt ya. Teori Colquitt ini meneliti tentang beberapa variabel dalam sebuah penelitian kuantitatif. Nah, ini juga bisa dimodif nanti diambil untuk teori dalam penelitian kualitatif. Jadi diambil tema-tema yang ada di dalam penelitian sudah dilakukan secara formal ini. Contoh di sini misalnya Colquitt meneliti X4 atau Y adalah komitmen organisasi. Nah, kemudian variabel bebasnya atau juga variabel X1, X2, X3 itu diambil dari sebelah kiri. Di sini macam-macam ya. Ada budaya organisasi, ada juga struktur organisasi, ada juga kemampuan, ada juga di sini bisa kita kembangkan juga seperti motivasi, ada juga job satisfaction ya, kepuasan kerja. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita ambil untuk menjadi variabel kita. Dan ini juga cara kita menurunkan kepingan-kepingan variabel kita atau tema kita yang kita bingkai menjadi teori kita. Jadi pastikan bahwa Anda ketika nanti yang dikatakan teori formal itu teori yang sudah diteliti seperti ini. Ini berupa teori yang diuji atau dibuktikan oleh Colquitt ini dalam penelitian kuantitatif. Ini kelihatannya penelitian path analysis. Nah, kemudian kita juga boleh modif teori yang sudah formal ini, kita ambil untuk dukungan teori-teori dalam penelitian kualitatif. Jadi Anda boleh modif untuk kuantitatif kah, model korelasi atau path analysis, atau penelitian yang model kualitatif. Kalau mengambil 2 tema dalam penelitian kualitatif, yang sebelah kanan adalah tema kedua, sebelah kanannya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah untuk tema pertama. Jadi tema pertama dan kedua itu saling bersimbiosa. Nah, pastikan bahwa tema yang di sebelah kanan sama dengan kuantitatif itu adalah variabel Y atau X4. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu adalah tema kedua. Dan sebelah kiri adalah tema yang pertama. Nah, begitulah cara gampang untuk mengungkap, untuk menarik variabel-variabel Anda atau tema-tema Anda, kemudian nanti dibingkai menjadi sebuah judul yang baik dalam penelitian atau proposal penelitian kita. Ini adalah model yang lebih gampang kalau Anda membangun teori dan juga membangun judul Anda di awal atau mencari judul yang baik. Jadi berangkat dari teori, bukan berangkat dari imajinasi atau ilusi atau juga halusinasi. Karena banyak sekali orang berhayal tentang judul dan kemudian dia dari hayalan itu melahirkan judul-judul sebuah penelitian ilmiah. Itu tentu saja selain tidak baik dan tidak benar. Membuat judul yang baik adalah kita turunkan dulu bahan bakunya berupa parabel-parabel dan tema kita dari teori yang kita rujuk. Kemudian dari tema-tema itu atau parabel itu kita bangun, kita bingkai menjadi judul kita yang baik. Sehingga kita punya sandaran teoritis di dalam merumuskan sebuah judul yang baik. Sehingga dengan demikian penelitian Anda nanti akan makin kuat dan memang didukung oleh teori yang jelas, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan judul itu lahir dari sebuah angan-angan, ilusi atau hayalan kita. Nah, pastikan judul Anda semuanya sudah terukur dan valid, didukung oleh sebuah teori. Kemudian baru kita kembangkan menjadi teori yang baik sesuai dengan variabel-variabel dan tema yang kita gunakan. Samping didukung oleh berbagai asumsi para pakar untuk penguatan daripada teori yang kita kembangkan. Saudara, pada bab 2 biasa dalam proposal penelitian ada bagian-bagian lain
Contoh misalnya ada kerangka berpikir, ada hipotesis deskriptif, dan penelitian relevan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, inilah kelengkapan itu. Jadi selain dari uraian yang tadi berdasarkan tema-tema dan variabel kita, nah bagian akhir ini juga menjadi kelengkapan dari proposal kita. Kalau dalam penelitian kualitatif, dia hanya ditambah yaitu penelitian yang relevan. Jadi kerangka berpikir dan hipotesis deskriptif tidak diperlukan, karena dia tidak menguji teori, tapi dia lebih menemukan, mengungkap. Nah, kalau penelitian kuantitatif memang menguji teori, dan teori-teori yang sudah terbukti itu kita uji ulang di tempat kita, di lokasi kita, atau di populasi dan situasi sosial kita. Tentu saja berdasarkan teori, apa yang sudah dilakukan itu teruji, terbukti, ya semestinya apa yang kita lakukan di tempat yang berbeda dengan teori yang sama, tentu hasilnya juga sama. Inilah pandangan teori yang lebih akurat di dalam sebuah pembuktian teoritik terhadap fakta empirik. Nah, nanti ini tinggal dilengkapi kerangka berpikir, hipotesis deskriptif, dan penelitian relevan di dalam bab 2 proposal penelitian kita sebagai kelengkapan daripada landasan teori. Tetapi yang paling penting dalam bagian atas sesi ini, kami ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita membangun teori yang baik sampai menguncinya, sampai menutupnya dengan simpul, konstruk, dan sintesis, sampai melahirkan beberapa indikator yang baik. Ini yang paling penting dalam landasan teori. Kalau belum ketemu konstruk atau sintesis dan indikator, artinya teori itu belum selesai, masih terbuka, masih sangat-sangat deduktif, dan masih mungkin masuk teori baru, analisis baru, dan juga berbagai asumsi-asumsi baru. Tapi ketika dia sudah dikunci dengan sintesis, konstruk, atau simpul teori yang kita bangun di akhir daripada tema atau variabel kita, artinya teori itu sudah berakhir, sudah dikunci. Nah, walaupun demikian, kalau dalam penelitian kualitatif masih ada peluang teori itu nanti dibongkar pasang sesuai kondisi keadaan fakta empirik. Karena tidak semua teori yang kita bangun di awal itu sesuai dengan fakta empirik di lapangan. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi itu, atau situasi sosial yang kita teliti di lapangan. Akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Teori itu sudah baku. Jadi ketika dia sudah dibingkai menjadi sebuah teori, dia tidak bisa dibongkar pasang. Karena ketika dia dibongkar pasang akan mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi konstruknya, mempengaruhi indikatornya, mempengaruhi instrumennya, dan mempengaruhi juga nanti pada data yang kita kumpulkan. Sampai juga data yang kita analisis akan berpengaruh kalau terjadi perubahan satu teori atau konsep saja di dalam bangunan yang sudah kita bingkai. Nah, inilah perbedaan yang signifikan landasan teori ini pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi dalam kualitatif, Anda masih boleh melakukan switch on, switch off, bongkar pasang sesuai situasi sosial yang kita temui di lapangan. Boleh jadi di awal ketika kerentur, kita belum masuk ke dalaman yang memang secara elaboratif, berdalam-dalam, sehingga kita tidak menemukan meaningful, makna-makna yang spesifik, khusus tentang fenomena yang kita temukan. Tapi ketika miniatur, penelitian yang berdalam-dalam yang sebenarnya kita temukan beragam variasi informasi, fenomena, sehingga harus peneliti menyesuaikan dengan teori-teori baru sesuai dengan situasi sosial yang ditemukan sebagai fakta empirik pada saat itu yang sedang berlangsung. Karena itu, seorang peneliti kualitatif dia sangat fleksibel, dia sangat dapat adaptatif, dia sangat adjustment, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan sesuai dengan situasi sosial. Semoga landasan teori ini akan membantu kita wabil khusus untuk membangun pada landasan teori atau kerangka teori di bab 2, sehingga penelitian Anda betul-betul kuat dan pada akhirnya menjadi sebuah penelitian yang berkualitas yang dapat menghasilkan novelty, teori baru di dalam sebuah penelitian ilmiah yang kita lakukan dengan melakukan sebuah paradigma penelitian atau paradigma keilmuan secara ilmiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.